Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digeruduk pendemo pada Selasa 18 November. Masa yang datang berasal dari Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi. Kedatangan mereka ke gedung MK ini tak lain untuk mendesak agar Arsul Sani segera mundur dari jabatannya sebagai Hakim MK setelah dituding memiliki ijazah palsu oleh aliansi. Namun meski tuduhan tersebut telah dibantah oleh Arsul dengan memamerkan ijazah aslinya di gedung MK, tepatnya pada Senin 17 November, ternyata tidak membuat tekad Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi untuk melengsarkan Arsul. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribunnews, yaitu rekan Mario Christian Sumampo. Tribuners, pada hari ini sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi demonstrasi di kawasan gedung MK yang berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi yang digelar dari pagi hingga Selasa siang ini membawa satu tuntutan utama, yakni meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani mengundurkan diri dari jabatannya. Puluhan massa itu terlihat berkumpul di belakang gedung MK, tepatnya di Jalan Abdul Muiz. Satu mobil komando dipasang di depan pagar yang ditutupi dan dijaga oleh polisi. Para peserta aksi naik satu persatu ke atas mobil tersebut untuk menyampaikan orasi mereka. Desakan ini sebelumnya muncul setelah tudingan bahwa ijazah doktoral milik Arsul Sani adalah palsu. Meski sehari sebelumnya Arsul telah menunjukkan dokumen asli seperti ijazah, transkrip nilai, dan juga foto kelulusannya, massa aksi tetap tidak percaya. Mereka menilai kemudahan pembuatan dokumen palsu menjadi salah satu alasan kecurigaan. Aliansi ini juga menyoroti kampus tempat Arsul menempuh studinya, yakni Collegium Humanum atau Warsaw Management University di Polandia, yang kini diusut lembaga anti korupsi setempat atas dugaan praktik jual beli ijazah. Arsul sendiri sebelumnya menegaskan bahwa ia tidak emosional menanggapi tuduhan tersebut. Ia mengatakan sebagai umat muslim, ia diajarkan untuk tabayun atau mengklarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, kritik kepada pejabat publik adalah hal wajar dan juga harus disikapi secara profesional dan juga tenang. Demikian Tribuners yang bisa disampaikan. Ini dari Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan apa baru tadi ada tuntutan kita ada 3 tuntutan. Tuntutan pertama, kita menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa Arsul Sani secara hukum. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua, meminta dan mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim MK. Yang ketiga, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas atas dugaan ijazah doktor hukum palsu ilegal atau ilegal dari Collegium Humanum yang diduga digunakan pada saat seleksi Mahkamah Konstitusi pada saat 2023. Tuntutan kami. Kenapa bisa saya yakin itu dengan ijazah palsu ini? Ini karena universitas tersebut telah dinyatakan sebagai bagian dari jaringan kriminal yang terorganisir oleh Sentral Anti Korupsi Gedung Polandia. Karena praktik jual beli ijazah, artinya sumber gelar ini sendiri sudah tercemar oleh tindak kejahatan. Bang, abang tetap meyakini itu palsu meskipun kemarin Arsul Sani sudah menunjukkan ijazahnya ya? Saya tetap meyakini itu palsu. Terkait apa yang dilampirkan dia sah-sah saja. Karena sama sekarang ini terkait asli palsu itu gampang. Di pramuka kita juga bisa cetak ijazah di situ, yang hampir mirip dengan palsu. Intinya kayak gini, sumbernya kayak gini. Kampus universitas tempat dia mengambil doktor ilmu hukum itu bermasalah. Bahkan sudah beberapa lembaga yang ada di Polandia juga mengatakan tersebut adanya jual beli ijazah palsu di universitas terkait. Tadi melibatkan MK buat sidang etik ini, harapannya apa? Harapan kami Pak Arsul Sani dicopot dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Menyidang Pak Arsul Sani. Ya, seharusnya seperti itu. Dan kami juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas terkait dugaan ijazah doktor hukum yang kami duga palsu dan itu digunakan untuk mengikuti seleksi Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Nanti artinya kalau Pak Arsul Sani dipecat bakal diganti? Ya, harus diganti.
Dan selain itu yang kami agak kurang setuju, Pak Arsul Sani ini beliau sebenarnya background dari partai politik yang seharusnya MK ini tidak diisi oleh parpol walaupun undang-undang sudah diamandemen. Kami menolak tersebut. Bang, menurut abang berarti ijazah sekarang itu terlebih ijazah para pejabat publik itu mudah diedit ya? Ya, intinya sumbernya, cara kita melihat itu lihat aja kampusnya. Gitu. Nah, kebetulan kampus yang dari Pak Arsul Sani ini mengambil S3 Doktor Ilmu Hukum ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga di Columbia itu yang menyebutkan bahwa adanya indikasi jual beli ijazah palsu di kampus tersebut. Sudah banyak kecaman. Oke. Tapi Bang, untuk memenuhi kepuasan dengan rasa penasaran dengan ijazah palsu itu gimana sih? Maksudnya, walaupun misalnya ijazahnya itu asli, tapi kalau masyarakat tetap mempertanyakan, ujungnya kan nggak ada Ya, di sini pentingnya peran penegak peran dari aparat penegak hukum untuk ini mengusut tuntas. Jadi biar jelas, biar tidak menjadi polemik di masyarakat terkait dugaan. kalau pada ujungnya memang ijazahnya itu asli gimana Bang? Ada tidak ada pencemaran nama baik Bang? Kami meyakini bahwa ijazah itu ijazah palsu. Saya yakin apa? Kami menduga ya, karena kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga dan adanya indikasi yang sudah terorganisir jual beli ijazah palsu di kampus tersebut. Selain dari kampus tersebut, ada jual beli ijazah palsu ada bukti lain nggak yang Untuk sementara sih itu yang bikin kami yakin bahwa ijazah tersebut ada besar kemungkinan palsu. Itu dugaan kami ya. berarti hanya berangkat dari dugaan saja. Ini pertama transkrip nilai saya. Ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini. Ya, tuh. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, karena ini saya tapi kita mau lihat silakan aja lah. Ini diberikan. Nah, kalau ini mau lakukan apa? Ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma Bialeta. Yang pakai ini adalah Ibu Anita Lydia 25, Kudus kita di sana. Dan beliau itu bukan apa karena saudara sama saya, enggak, karena memang diundang khusus. Ya kalau nggak yakin karena beliau sudah yakin, cek aja sama BRI sana. Itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai tugas yang didampingi khusus. Dan ini jual sawah ya, bukan di Jakarta gitu. Gitu loh. Ini ada semua. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.